Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Randika Saputra. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40123111110. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata, yaitu pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan yang lain. Dalam masyarakat, hukum perdata juga mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan atau kepentingan perorangan atau privat. Sejarah hukum perdata berasal dari Belanda pada saat menjajah Indonesia. Sumber awalnya yaitu berasal dari Perancis karena Belanda adalah jajahan dari negara Perancis. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Sistematika hukum perdata yang pertama itu menurut sistem formal. Buku 1 tentang subjek hukum atau van personen, buku kedua tentang benda van zaken, buku ketiga tentang perikatan van Favintensen atau perutangan, buku keempat tentang pembuktian dan lewat waktu atau Van Begis dan Verjaring. Menurut kedua yaitu menurut ilmu pengetahuan. Pertama itu hukum pribadi atau Personenrecht. Yang kedua hukum keluarga atau Familienrecht. Yang ketiga hukum kekayaan atau Vermögenrecht. Yang keempat hukum waris atau Erbrecht. Kelima yaitu hukum bukti dan lama waktu. Kemudian hukum pribadi atau orang terdapat pada buku 1 KUH Per. Yang pertama subjek hukum adalah orang yang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum di mana hubungan tersebut mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban. Orang sebagai subjek hukum meliputi manusia dan badan hukum. Yang kedua yaitu badan hukum. Disebut badan hukum apabila ada beberapa orang saling bekerja sama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini KUHD salah satunya adalah akta notaris sebagai akta pendirian badan hukum. Ada dua jenis badan hukum. Yang pertama badan hukum publik, yaitu yang termasuk pada badan hukum publik negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Yang kedua yaitu badan hukum privat, yang termasuk dalam badan hukum privat ini yang pertama yayasan, PT, koperasi, lembaga keagamaan dan lembaga sosial dan sebagainya. Tempat ketiga yaitu tempat kediaman. Sama dengan tempat tinggal, kriterianya adalah tempat terdaftarnya seseorang sebagai penduduk, merupakan tempat untuk melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban berupa tempat tinggal atau bisa disebut dengan domisili. Yang keempat yaitu hukum keluarga, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan di antara anggota keluarga, antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Hukum keluarga mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keturunan, yang kedua kekuasaan orang tua, yang ketiga perwalian, keempat pendewasaan, kemudian pengampunan dan perkawinan. Baik, yang pertama yaitu keturunan. Masalah keturunan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi asal-usul seseorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang. Kemudian pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam KUH Per ada dua kedudukan, yaitu yang pertama anak sah, yaitu anak yang dibenihkan atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Yang kedua yaitu anak di luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan atau dibenihkan di luar perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan orang tua.
Masalah kekuasaan orang tua berupa hak dan kewajiban diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam KUH diatur dalam pasal 229 KUH bahwa kekuasaan orang tua dijalankan terhadap pribadi dan harta benda anak atau kewajiban alimentasi. Kewajiban berlaku sebagai anaknya menikah dan berdiri sendiri, walaupun hubungan perkawinannya telah putus. Pasal 46, seseorang anak yang telah dewasa menurut kemampuannya wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas kalau mereka memerlukan bantuan. Nah, kalau anak yang belum menikah dan belum dewasa menurut undang-undang berada di bawah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap anaknya atas permintaan yang pertama, yaitu orang tua yang lain atau dalam perceraian. Kemudian yang kedua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Yang ketiga, saudara kandung yang telah dewasa. Kemudian perwalian diatur dalam pasal 50, 51, pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang tentang Perkawinan. Seseorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Pasal 51 menyatakan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Kemudian yang keempat yaitu pendewasaan. Pendewasaan atau disebut Handlichting merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu dipersamakan kedudukan hukumnya dengan seseorang yang telah dewasa. Misalnya mengurus perusahaan. Pendewasaan itu dapat diberikan atas keputusan pengadilan bagi yang telah berusia 18 tahun. Kemudian yang kelima yaitu pengampunan atau quarter. Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan menurut undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan atau quarter. Nah, demikian juga terhadap orang yang terlalu mengabaikan harta bendanya karena kurang mampu mengurus kepentingan dirinya. Yang berhak meminta seseorang di bawah pengampunan karena gila, yang pertama yaitu setiap anggota keluarga, kemudian suami atau istri, kemudian jaksa kalau orang itu dapat membahayakan umum. Sementara yang berhak meminta pengampunan bagi orang yang keborosan adalah yang pertama anggota keluarga yang sangat dekat, kemudian suami atau istri. Yang ketiga, permintaan harus diajukan ke pengadilan. Yang keempat yaitu kedudukan seseorang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan orang yang belum dewasa. Kedudukan seseorang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan orang yang belum dewasa. Akan tetapi, orang yang karena keborosan dirinya masih dapat membuat surat wasiat dan menikah. Kemudian yang keenam, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan perkawinan itu sendiri akibat perkawinan dan perkawinan campuran. Pasal satunya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian syarat sahnya perkawinan itu terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan azas perkawinan di Indonesia adalah monogami, yakni seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri, begitu juga sebaliknya. Apabila ingin menikah lagi harus memiliki alasan yang kuat.
dan harus mendapat izin dari istrinya. Kecuali bagi pegawai negeri, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, perkawinan bukan hanya perikatan hukum, tetapi hukum keluarga. Perkawinan bukan hukum perikatan, tapi hukum keluarga. Syarat usia mengenai perkawinan terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Penyimpangan dari usia ini harus mendapat dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang bersangkutan ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak. Kemudian kalau orang tua telah meninggal dunia, keluarga terdekat dan garis keturunan ke atas yang meminta dispensasi perkawinan dapat putus karena yang pertama itu kematian, kemudian karena perceraian. Kemudian yaitu hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Objek hukum yaitu benda atau zat, yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai uang. Kemudian ruang lingkup hukum kekayaan yaitu ada dua. Pertama itu hukum benda dan hukum perikatan. Hukum benda adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak yang melekati padanya. Hukum perdata Eropa membagi benda dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Kemudian benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Kemudian yang ketiga yaitu benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kemudian yang keempat, benda yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak atau tetap. Dalam pembagian ini yang penting adalah nomor 4 karena diatur dalam KUHP buku 2 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam undang-undang tersebut membagi hukum-hukum atas tanah sebagai berikut. Yang pertama hak milik, hak turun temurun, kemudian terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat adanya fungsi sosial. Dalam buku Sri Harini, benda dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Contohnya yang berwujud meja, kursi, pintu, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti hak paten, hak kekayaan intelektual, hak merek dan hak cipta. Benda tetap dan benda tidak tetap, perbedaan berdasarkan sifatnya seperti tanah, bangunan, pohon, tanaman atau tanaman keras dan lain-lain. Berdasarkan karena penetapan undang-undang misalnya HGB, HGU dan hak tanggungan-tanggungan lainnya. Adapun benda tidak tetap atau benda yang bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, peralatan, rumah tangga dan lain-lain. Kemudian yaitu jenis-jenis hak kebendaan diatur dalam buku 2 KUHP yaitu pertama yaitu hak milik, yaitu hak yang terkuat dan terpenuh serta bersifat turun-temurun. Hak yang paling kuat dari hak-hak lainnya dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua itu hak guna bangunan atau HGB, yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dengan suatu perjanjian. Hak gada yakni hak yang diperoleh atas sebidang tanah karena adanya penyerahan sejumlah uang. Kemudian hak memungut hak memungut hasil adalah hak memungut hasil atas benda orang lain, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak atau benda tetap. Kemudian hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP, dalam bahasa Belanda disebut verbintenis, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum dan kewajiban subjek hukum dan tindakan hukum kekayaan. Sumber perikatan dalam hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang timbul karena adanya undang-undang dan perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHP. Syaratnya antara lain yaitu yang pertama kata sepakat antara mereka yang mengikat dirinya. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
Menurut hukum perdata, ada bentuk perjanjian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perjanjian kredit, perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga. Kemudian perjanjian kempitan, yaitu perjanjian menitipkan barang untuk dijual dan setelah jangka waktu tertentu dikembalikan dalam bentuk uang atau barang. Kemudian perjanjian tebasan, untuk membeli hasil tumbuh-tumbuhan bila nanti sudah panen. Kemudian perjanjian pemburuhan, yaitu meliputi perjanjian kerja dengan upah dan tanda upah. Kemudian perjanjian panjar. Kemudian yaitu hukum waris. Hukum waris ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Setelah pemiliknya meninggal dunia, jadi hukum waris itu mengatur nasib kekayaan seorang. Diatur dalam buku 2 KUH pasal 830 dan pasal 1130. Ahli waris adalah anak keturunan pewaris beserta keluarga saudara lainnya dan yang ditunjuk oleh si pewaris dengan surat wasiat. Ada dua jenis ahli waris. Yang pertama yaitu ahli waris ab intesto atau ahli waris menurut undang-undang. Kemudian ahli waris testamen atau yaitu ahli waris yang ditunjuk. Dalam pasal 832 KUH menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Kalau tidak ada para pihak di atas maka harta peninggalannya. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi hukum perdata pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.